Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sampai saat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, perkenalkan saya atas nama Muglisa Asharinur dari kelas 3B Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian 2. Baik, saya di sini bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu para petani, tetapi saya hanya memberikan sedikit informasi tentang apa yang saya dapatkan di bangku perkuliahan. Oleh karena itu, jika dalam penyuluhan sebentar ada beberapa kata atau tingkah laku yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya memohon maaf. Baiklah, adapun judul penyuluhan yang akan saya sampaikan yakni Molluscicida alami pembasmi hama keong sawah. Molluscicida ini merupakan salah satu jenis pestisida. Adapun jenis-jenis pestisida yang pertama adalah insektisida. Insektisida ini membasmi serangga. Yang kedua adalah molluscicida. Molluscicida ini membasmi moluska seperti keong, bekicot, tripsin dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah bakterisida. Bakterisida di sini membasmi segala jenis bakteri. Yang keempat, fungisida. Dia membasmi segala jenis jamur. Yang kelima adalah nematisida. Nematisida ini membasmi laba-laba, tungau, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah herbisida. Herbisida membasmi segala jenis tumbuhan yang mengganggu bagi tanaman seperti gulma. Yang terakhir adalah rodentisida, yakni membasmi segala jenis tikus. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang molluscicida. Pasti Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, apa itu molluscicida? Molluscicida adalah pestisida yang digunakan untuk membasmi moluska seperti keong, bekicot, tripsin, dan lain sebagainya. Adapun tujuan penyuluhan yang hendak saya lakukan adalah membantu petani agar supaya bisa membasmi hama keong sawah dengan cara alami. Mengapa saya sangat menyarankan kepada Bapak dan Ibu petani untuk menggunakan molluscicida alami ini? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah murah, ramah lingkungan, alat dan bahan yang digunakan ada di sekitar kita. Yang keempat, tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak membahayakan ekosistem. Adapun kekurangan dalam pestisida kimia, yang pertama adalah tidak ramah lingkungan, membahayakan kesehatan manusia. Yang ketiga adalah dapat merusak ekosistem dan merusak struktur tanah sehingga produktivitas sawah akan berkurang. Sebenarnya, saat sekarang ini sangat mudah menemukan racun atau molluscicida kimia pembasmi hama keong sawah. Namun, dilihat dari beberapa tinjauan, ternyata petani saat sekarang ini begitu banyak menggunakan pestisida kimia yang mengandung senyawa aktif pentin asetat, yakni 60% dari keseluruhan komposisi molluscicida, sehingga penggunaan molluscicida kimia ini sangat tidak efektif karena tidak hanya membasmi hama keong sawah, namun juga membasmi cacing atau organisme-organisme yang ada dalam tanah. Seperti kita ketahui, organisme-organisme yang ada pada tanah sangat membantu dalam kesuburan tanah. Sebelum kita masuk dalam proses pembuatan atau praktik pembuatan molluscicida alami ini, ada baiknya kita harus mengetahui dulu sasaran yang hendak kita basmi, yakni keong sawah. Keong sawah merupakan hewan atau hama yang sangat dimusuhi bagi petani. Karena kenapa? Karena hewan ini sangat merugikan bagi petani serta perkembangannya yang begitu pesat. Pada keong sawah, dia dapat menghabiskan satu rumpun padi umur 3 minggu dalam jangka waktu 10 sampai 15 menit. Nah, Bapak petani mungkin bisa pikirkan seberapa banyak keong yang ada pada sawah petani
Dan jika kita kira-kirakan seperti yang saya katakan tadi, akan sangat merugikan bagi petani. Oleh karena itu, hama keong sawah ini tidak bisa dipandang sebelah mata bagi para petani karena efeknya akan sangat berdampak pada produktivitas tanaman padi. Dalam pembuatan Molluscicida ini saya menggunakan 3 bahan, yakni daun jeruk purut, daun jeruk nipis, serta buah pinang. Adapun kandungan yang terkandung dalam 3 bahan utama ini, yang pertama adalah daun jeruk purut. Daun jeruk purut ini mengandung senyawa alkaloid, tanin, saponin, flavonoid, zeaxanthin, dan limonena. Sedangkan daun jeruk nipis mengandung senyawa beracun yang disebut dengan limonoida. Limonoida ini digunakan dalam pembuatan biopestisida. Sedangkan pada buah pinang mengandung senyawa alkaloid seperti arekolin dan arekoloneida. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk dalam inti penyuluhan kita pada kali ini, yakni bagaimana cara membuat molluscicida alami dengan bahan-bahan atau alat-alat yang ada di sekitar kita. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, yakni yang pertama adalah daun jeruk purut 30 gram atau sebanyak 65 lembar. Yang kedua adalah daun jeruk nipis sebanyak 10 gram atau sekitar 15 lembar. Bahan yang ketiga adalah buah pinang. Buah pinang di sini saya menggunakan 5 buah pinang yang telah dicincang halus, baik itu di blender ataupun ditumbuk. Jadi buah pinang yang kita ambil hanya bagian dalamnya seperti ini. Bahan selanjutnya adalah air sebanyak 250 ml dan alat yang digunakan adalah saringan, sendok, wadah, blender. Alat selanjutnya adalah timbangan. Namun jika Bapak dan Ibu sekalian tidak memiliki timbangan, maka Bapak Ibu bisa melakukan atau menghitung jumlah lembaran daun jeruk nipis ataupun daun jeruk purut. Langkah kedua adalah kita haluskan daun jeruk purut dan daun jeruk nipis dalam blender. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 250 ml. Kita blender sampai halus. Setelah itu kita saring di dalam wadah. Nah, Bapak Ibu jangan membuang sisa atau ampas dari daun jeruk nipis dan daun jeruk purut ini. Selanjutnya, kita campurkan buah pinang yang telah ditumbuk atau di blender halus ke dalam sari daun jeruk nipis dan daun jeruk purut. Kemudian kita aduk. Setelah tercampur rata, maka molluscicida ini siap untuk digunakan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah melakukan atau memperhatikan cara ini dan ini adalah hasil dari molluscicida saya. Dan kita lihat keongnya sudah mati dalam jangka waktu 3 jam. Jadi ini sangat efektif bagi para petani karena tidak memakan waktu yang lama. Meskipun molluscicida ini alami, tetapi tidak kalah dengan pestisida kimia. Cara pengaplikasian molluscicida alami ini yakni dengan cara disemprotkan di lahan sawah petani. Selanjutnya, ampas ini jangan dibuang. Bapak dan Ibu para petani bisa menggunakannya untuk membasmi hama keong sawah dengan cara ditaburkan pada aliran air yang ada pada sawah petani. Karena ini juga sangat membantu atau sangat menguntungkan bagi para petani
untuk membasmi hama keong sawah. Jadi di semua cara pembuatan molluscosida ini, mulai dari sari sampai dengan ampasnya, itu sangat berguna bagi para petani untuk membasmi hama keong sawah. Jadi untuk para petani tidak ada alasan untuk tidak menggunakan molluscosida alami di lahannya. Itulah tadi penyuluhan yang sempat saya bawakan. Semoga dengan penyuluhan molluscosida ini petani dapat mengambil manfaatnya dengan cara membasmi hama keong sawah secara cepat dan mudah. Karena molluscosida alami ini menggunakan bahan alami yang mudah didapatkan di sekitaran kita. Contohnya jeruk purut, daun jeruk nipis, dan buah pinang. Adapun cara pengaplikasian dari molluscosida ini adalah dengan cara disemprotkan. Inovasi penyuluhan yang saya sampaikan ini mudah-mudahan dapat membantu para petani sehingga dapat meningkatkan produktivitas sawahnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Itulah tadi penyuluhan yang sempat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi para petani. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu para petani, saya memohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa. Di sini saya meminta saran apabila ada tingkah laku ataupun cara dalam pembuatan ini yang salah atau kurang tepat, mohon diberikan masukan kepada saya. Karena di sini saya bukan menggurui Bapak dan Ibu petani, tapi di sini saya hanya memberikan sedikit informasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.